Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Siti Amaliatus Solihah dengan NIM K4321080 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini aku mau share ke kalian mengenai materi sintesis protein. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan sintesis protein, kita ketahui dulu nih sebenarnya protein itu apa. Nah, jadi protein itu merupakan polimer asam-asam amino. Jadi tiap proteinnya ini mempunyai sebuah sequence atau urutan asam amino yang khas. Nah, sequence asam amino ini menspesifikkan bentuk dan juga fungsi dari suatu protein tersebut. Nah, di sini ada berbagai tipe dari protein ya. Yang pertama ada protein sebagai enzim, yakni katalisator reaksi biokimia di dalam sel. Lalu ada protein struktural yang berupa kolagen, elastin, dan juga keratin. Lalu ada protein pergerakan atau motility, yakni berupa aktin, miosin, dan juga tubulin. Lalu ada protein yang pengatur atau regulatory, fungsinya untuk mengatur ekspresi gen, contohnya pada replikasi DNA, terus juga transkripsi dan juga translasi. Lalu ada protein yang sebagai nutrisi atau penyimpanan berupa ovalbumin dan juga kasein. Lalu ada protein yang hormonal, yakni berupa insulin dan juga nerve growth factor. Lalu ada juga reseptor, yakni hormon dan juga neurotransmitter. Lalu sebagai protein transport, yakni membawa molekul-molekul dan juga besi. Lalu ada juga protein pertahanan atau defense yang berupa imunoglobulin dan juga antibodi. Nah, di sini ada struktur dari suatu protein ya, yakni protein ini terdikomposisikan oleh berbagai asam amino, yakni terdapat kurang lebih 20 asam amino yang berbeda ya, yakni yang dikombinasikan 20 asam amino ini menjadi kombinasi yang berbeda. Nah, ini ada strukturnya. Nah, berbagai asam amino itu yang bentuknya bulat ini ya, diikat oleh suatu peptide bond atau ikatan peptida. Nah, protein ini dibentuknya pada organel sel, yakni berupa ribosom ya. Ini ribosom itu adanya di retikulum endoplasma kasar. Ada juga yang ribosom yang secara bebas berada di sitoplasma. Nah, di gambar sebelah kanan ini ada ribosom dengan dua subunit ya. Ada subunit yang kecil dan juga ada subunit yang besar. Nah, untuk berbagai strukturnya dan juga unit yang akan berperan pada sintesis protein ini akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Nah, ini kita belajar pada proses sintesis protein ya. Di sini ada gambarnya. Sintesis protein ini merupakan pembentukan suatu protein dengan arah informasi dari DNA ke RNA melalui proses transkripsi, dan kemudian terjadi pembentukan protein melalui proses translasi. Ini ya, jadi ada untayan DNA yang akan ditranskripsi membentuk mRNA atau RNA messenger, lalu akan masuk pada tahapan yang kedua, yakni translasi untuk membentuk suatu rangkaian asam amino membentuk protein. Nah, ada dua tahapan ya dalam proses sintesis protein. Ini yang pertama ada transkripsi, yakni pembentukan molekul RNA dari DNA. Lalu yang kedua ada proses translasi, yakni penyusunan protein dari sequence asam amino atau polipeptide berdasarkan kode yang dibawa oleh mRNA. Nah, kita kenali dulu nih perangkat yang diperlukan dalam sintesis protein ya, yakni yang pertama ada ribosom. Seperti yang aku jelaskan yang tadi di awal, ribosom ini merupakan organel sel yang fungsinya untuk memproduksi protein secara keseluruhan. Ribosom ini terdiri dari rRNA dan juga protein. Lalu yang kedua ada enzim. Ada dua enzim ya yang berperan dalam sintesis protein, yakni RNA polimerase dan juga amino asid tRNA sintetase. Lalu ada juga messenger RNA atau mRNA yang fungsinya untuk membawa informasi protein dari DNA ke ribosom untuk membuat suatu protein. Lalu ada juga rRNA atau ribosomal RNA, yakni asam nukleat yang merupakan bahan penyusun utama dari rRNA. Dan rRNA ini fungsinya untuk membaca urutan kode mRNA dan juga menghubungkan asam amino.
Dan terakhir ada transport RNA atau tRNA. Nah, fungsinya ini untuk mengirimkan asam amino yang sesuai ke situs pada waktu yang tepat. Oke, kita beranjak pada proses yang pertama ya, yakni proses transkripsi. Nah, transkripsi ini merupakan sintesis RNA di bawah arahan DNA. Nah, kedua asam nukleat ini menggunakan bahasa yang sama, dan informasi yang dari DNA tadi hanya ditransfer atau disalin dari satu molekul menjadi molekul yang lain. Nah, tipe molekul RNA ini disebutnya RNA duta atau messenger RNA, disingkatnya mRNA. Nah, mengapa disebutnya messenger RNA? Karena RNA ini mengandung pesan-pesan genetik dari DNA yang akan menuju mekanisme pensintesis protein sel. Nah, kita beranjak pada tahapan dari transkripsi ini ya, yakni ada 3 tahapan dari proses transkripsi ini, yakni yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Jadi di tahapan inisiasi ini terjadi apabila RNA polimerase, ini ada enzim RNA polimerase ini ya, yang akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Jadi RNA polimerase ini akan membuka dulu rantai ganda dari DNA ini, nah kemudian akan menyusun nukleotida RNA yang akan membentuk RNA duta atau mRNA tadi. Nah, penyusunan nukleotida RNA ini terjadi apabila satu utas DNA, yang ini ya, satu utas DNA ini yang menjadi pencetak atau template. Nah, nukleotida RNA ini kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Nah, utas RNA duta ini yang akan memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA template atau DNA pencetak. Gitu. Nah, ini misalkan pada rantai DNA pencetak ada basa nitrogen adenin, maka rantai mRNA yang terbentuk ini adalah komplemennya atau pasangannya begitu. Jadi yang basa RNA yang akan terbentuk itu adalah urasil. Ketika basa dari DNA ada timin, nah maka basa RNA yang akan terbentuk adalah adenin. Nah, begitu seterusnya hingga tahapan inisiasi ini akan berlanjut pada tahap elongasi atau perpanjangan. Jadi pada tahapan perpanjangan ini, proses penyusunan nukleotida RNA ini akan terjadi terus-menerus sepanjang utas DNA pencetak atau sepanjang DNA template. Nah, kemudian nukleotida RNA ini akan tercetak hingga pada daerah terminator ya, atau pada daerah akhir. Nah, kalau sudah sampai pada daerah terminator, maka akan berlanjut pada tahapan yang ketiga dari transkripsi, yakni terminasi. Ketika sudah sampai daerah terminator ini, maka selesailah tahapan transkripsi RNA duta. Nah, kemudian setelah semuanya sudah disusun ya, mRNA-nya dari rantai pencetak tadi, kemudian DNA, RNA duta atau mRNA, dan juga RNA polimerase ini akan memisahkan diri. Nah, kemudian RNA duta yang tercetak, yang ini ya, akan menuju pada sitoplasma atau tempat dari organel sel yang ribosom tadi. Jadi ketika sudah sampai pada sitoplasma atau keluar dari nukleus menuju sitoplasma, maka akan bertemu dengan ribosom atau organel sel yang akan melanjutkan proses sintesis DNA menuju tahapan yang kedua, yakni translasi. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan translasi, kita kenali dulu nih tempat atau organel yang berperan dalam proses ini, yakni ada ribosom. Ribosom itu sendiri merupakan organel di dalam sel yang sebagai tempat terjadinya sintesis protein, khususnya pada tahapan translasi. Nah, ribosom ini terdiri dari subunit kecil dan juga subunit yang besar. Nah, satu situs untuk mRNA dan 2 situsnya untuk tRNA. Pada daerah 2 situs ini ada situs A dan juga P ya.
satu situs lagi untuk enzim peptidyl transferase pada subunit yang besar. Nah, ukuran ribosom ini cukup besar untuk dapat mengikat 2 molekul tRNA dan juga sekitar 40 basa mRNA. Nah, ini ada subunit yang besar dan ini ada subunit yang kecil. Nah, kita masuk pada tahapan sintesis protein yang kedua, yakni ada translasi. Nah, translasi itu sendiri merupakan proses penerjemahan rangkaian kodon mRNA menjadi rangkaian asam amino polipeptida. Nah, tempatnya itu ada di organel sel ribosom, dan pembacaan kodon oleh ribosom ini dimulai dari kodon awal atau start kodon, yakni dikode dengan AUG itu dari ujung 5 sampai pada salah satu kodon akhir, yakni ada UAA, UAG, dan juga UGA. Nah, tahapan translasi ini juga terjadi pada 3 tahapan, sama seperti transkripsi tadi. Yang pertama ada inisiasi atau pengenalan situs awal, lalu ada perpanjangan atau elongasi, dan juga yang ketiga ada penutupan sintesis polipeptida. Nah, kalau di gambar yang sebelah kanan ini, yang pertama tadi tahapan transkripsi ya, mentranskripsikan DNA ke mRNA. Kemudian mRNA ini akan masuk pada tahapan yang kedua, yakni translasi. Nah, sebelumnya pada mRNA ini apabila tersusun atas beberapa basa ya. Nah, 3 basanya ini disebutnya kodon atau rangkaian 3 basa pada RNA. Nah, setiap kodon ini akan mengkode suatu jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Nah, untuk mengetahui jenis asam amino yang terbentuk, maka dapat dilihat pada tabel. Nah, yang ini. Asam amino yang dikode itu terbentuknya namanya apa? Itu terlihat pada kode genetiknya. Nah, misalkan kodon yang tersusun pada basa nitrogen mRNA tadi adalah UUU. Ini ya, yang UUU, maka asam amino yang terbentuk ini adalah fenilalanin. Lalu kalau misalkan basa atau kodon dari RNA tadi yang terbentuk adalah UCU, maka asam amino yang terbentuk adalah serin, begitu. Nah, dalam asam amino ini terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah ini ya, kodon AUG atau start kodon seperti yang sudah dibahas pada awal tadi. Start kodon ini mengkode metionin ya. Lalu ada juga stop kodon, ini terdiri dari 3 kodon, ada UAA, UAG, dan juga UGA. Nah, stop kodon ini yang akan memicu berakhirnya proses translasi. Nah, stop kodon ini disebut juga kodon nonsens ya, atau kodon yang tidak ada maknanya, karena memang kodon ini tidak mengkode jenis asam amino apapun. Nah, ini kita masuk pada tahapan translasi. Nah, tahap translasi ini diawali ketika ribosom subunit yang kecil ini berikatan pada RNA duta atau mRNA pada bagian start atau AUG. Ketika yang subunit kecil sudah menempel, maka ribosom subunit yang besar ini juga akan ikut menempel. Nah, ribosom subunit besar ini memiliki 2 ruangan yang disebut P-site dan juga E-site. P-site atau situs P dan E-site atau situs A. Nah, selama proses inisiasi, ribosom ini akan membaca kodon-kodon yang berada pada situs A. Nah, asam amino yang dibawa atau yang dikode oleh kodon ini akan dibawa oleh tRNA atau RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Nah, seperti ini adalah struktur dari tRNA atau RNA transfernya ya. Nah, setiap asam amino yang dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer ini sifatnya spesifik. Jadi setiap RNA yang memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Nah, sifatnya ini adalah antikodon. Nah, asam amino yang berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen yang komplement dengan kodon yang mengkodenya, ini disebutnya antikodon. Nah, urutan basa nitrogen yang komplement atau pada ujung yang satunya ini, pada tRNA ini akan membawa suatu asam amino yang sesuai. Nah, misalkan pada
tahap inisiasi yang pertama, codon start atau AUG, maka tRNA ini akan membawa asam amino yang komplement yakni UAC dan juga membawa asam amino yang terbentuk akibat dari kode dari mRNA ya, atau yang terbawa adalah asam amino yang pertama ini adalah methionine. Nah, setelah start codon ini berikatan dengan antikodon yang spesifik, maka ribosom subunit besar ini kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Nah, demikian maka selesailah tahap inisiasi dan juga akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua yakni elongasi. Nah, pada tahapan elongasi ini maka dilakukan proses pembacaan kodon yang berikutnya. Nah, misalkan kodon yang berikutnya adalah CUA, maka asam amino komplemennya atau yang dibawa oleh tRNA ini adalah GAU dengan membawa asam amino yang kedua. Nah, begitu. Nah, pada tahap berikutnya asam amino yang berada pada situs P ini akan terputus dari RNA transfer. Nah, lalu berikatan dengan asam amino yang berada pada situs A. Nah, ketika ribosom ini mulai bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino ini akan keluar dari kompleks translasi. Nah, RNA transfer ini yang akan mengikat asam amino yang berpindah dari situs A ke situs P. Nah, sehingga pada situs A ini, yang ini akan menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer yang selanjutnya dapat membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs B ini akan berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Nah, kemudian ribosom bergeser lagi dan demikian seterusnya. Nah, sehingga proses ini akan menghasilkan berbagai rangkaian dalam asam amino. Nah, seperti ini asam tRNA yang 3 akan menempel lagi pada situs P dan akan membawa asam amino yang sesuai. Nah, proses ini akan berlangsung terus hingga pada stop codon ya. Nah, ini rangkaian asam amino yang terbentuk. Nah, prosesnya ini akan berhenti pada stop codon atau pada daerah terminator. Nah, stop codon ini merupakan triplet yang tidak dikenali oleh tRNA apapun, tetapi dikenali oleh dua protein releasing factor. Nah, ketika bertemu dengan stop codon, maka tidak ada amino asid tRNA yang dapat menempel, sehingga tidak ada antikodon yang cocok, maka proses perpanjangan atau elongasi ini berakhir. Nah, dengan demikian, maka selesailah proses translasi. Nah, polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi suatu protein tertentu. Ini ada rangkaian protein yang terbentuk, ada leusin, alanin, tirosin, prolin, dan juga methionine. Nah, ini ada produk akhirnya ya, yakni rangkaian asam amino dengan ikatan peptida. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan pada diagram tahapan sintesis protein ya. Nah, pada diagram tahapan ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses transkripsi ini merupakan pengubahan dari DNA menuju RNA duta. Nah, kemudian RNA duta atau mRNA ini akan dibawa menuju ribosom yang akan memasuki proses translasi, dan dari proses translasi ini akan dibantu oleh RNA yakni tRNA yang akan membawa suatu asam amino. Nah, sehingga dari proses translasi ini akan terbentuk rangkaian polipeptida dari suatu asam amino yang berfungsi untuk menyusun suatu protein. Nah, begitu. Jadi sekian penjelasan dari aku. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami dari rangkaian sintesis protein ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.